Selamat malam Pak Gunawan. Berikut presentasi kami terkait pemetaan matriks Jahman 4x4 pada studi kasus PT Pembangunan Properti. Kami dari grup 6, eh, anggotanya saya, Mesal Veronica, kemudian ada Bapak Adam Wahidin dan Bapak Muhammad Rifki Rojani. Rekomendasi kami terhadap matriks Jahman 4x4 ini adalah satu, scope atau planner; kedua, bisnis model atau owner; sistem model atau desainer; teknologi model atau builder. Itu untuk representatifnya. Kemudian untuk deskripsinya ada data, function, network, dan people. Apa saja yang kita petakan di sini? Pertama, mengenai scope. eh, Pertama, kita mendefinisikan what-nya dulu. Apa saja data yang akan dibutuhkan. Nah, untuk membuat ERP atau sistem-sistem yang mendukung operasional di PT Pembangunan Properti, beberapa data diantaranya yaitu daftar aset material dan unit rumah yang dibangun di proyek-proyek. Kedua, bisnis model atau dari perspektif owner, itu data yang akan dilihat apa saja. Pertama, struktur informasi stok material di gudang. Kemudian kedua, penjualan unit rumah. Ketiga, terkait dengan aduan warga setempat. Ini berdasarkan permasalahan yang dialami PT Pembangunan Properti. Kemudian dari perspektif desainer, kita akan membutuhkan data yang dimodelkan sesuai dengan sistem ERP dan aplikasi mobile yang digunakan. Dari perspektif builder, eh, atau yang akan membuat sistemnya, itu perlu memetakan struktur database, integrasi BI untuk dashboard, dan IoT untuk pemantauan di lapangan. Kemudian dari deskripsi how function, itu pertama dari perspektif planner perlu diketahui apa proses inti bisnis tersebut, yaitu mulai dari pengadaan atau procurement, pembangunan atau construction, dan penjualan. Dari perspektif owner, alur kerja konstruksi, audit logistik, dan layanan pelanggan. Dari perspektif desainer, terkait dengan use case dari proses yang kedua, dua proses di atas. Use case yaitu pelaporan real time, distribusi stok, dan tracking material. Dari perspektif builder, desain sistem ERP, model mobile apps untuk warga, dan IoT sensor. Ketiga, deskripsi network atau jaringan ini terkait lokasi. Jadi di perspektif planner memetakan lokasi yang akan diterapkan sistem ERP tersebut, yaitu di lokasi project atau kantor pusat dan cabang. Kemudian dari perspektif owner, ini untuk jaringan distribusi di project dan titik pengontrolan. Dari perspektif desainer, jaringan untuk mengintegrasikan antar sistem dengan cloud. Kemudian dari perspektif builder, itu adalah infrastruktur jaringan atau hosting untuk menginstalasi sistem. Kemudian dari eh, people atau siapanya, dari sudut pandang planner yang perlu didefinisikan adalah stakeholder atau pemangku kepentingannya, yaitu direksi perusahaan, masyarakat sekitar, dan kontraktor yang mengerjakan pembangunan. Dari perspektif owner, yang harus dipetakan adalah struktur organisasi perusahaan beserta job description, tanggung jawab masing-masing orang tersebut. Dari perspektif desainer, untuk membuat use case tentunya harus tahu juga akses dari masing-masing orang yang ada di struktur organisasi, dan juga alur approval dari siapa ke siapa, dan bagaimana mekanisme apabila tidak disetujui dan sebagainya. Dari perspektif builder, sistem autentikasi pengguna, apakah two-factor authentication dengan email kantor dan sebagainya, manajemen akun pengguna.
Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain, Bapak Adam. Terima kasih. Selamat malam, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait pemetaan metrik Isa Zahman 4x4 pada studi kasus PT Pembangunan Properti. Saya akan menjelaskan alasan dan pertimbangan mengapa memilih matriks ini. Mengapa kita memilih matriks ini? Nah, pada dasarnya kita melihat relevansi terhadap isu dan solusi DTO. Keempat kolom what, how, where langsung berkaitan dengan masalah utama, di mana kontrol material, ketidakseimbangan stok, keterlambatan data audit, dan komunikasi dengan stakeholder dan masyarakat. Keempat baris, planner hingga builder mencerminkan progres rencana transformasi digital dari visi hingga desain teknologi yang bisa diimplementasikan di ERP. Kesimpulannya, relevansi ini menyediakan kerangka yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kunci dalam pengembangan sistem dengan fokus pada perspektif kepentingan dan aspek sistem, sehingga matriks ini membantu dalam merumuskan solusi yang tepat untuk tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Berikutnya, salah satu alasannya adalah fokus pada transformasi digital yang terukur. Dengan 4 baris ini kita bisa menelusuri dari level visi manajemen, scope, bisnis proses aktual, rancangan sistem, hingga implementasi teknologi, serta sangat cocok untuk pendekatan enterprise arsitektur yang sedang dikembangkan oleh perusahaan. Berikutnya, salah satu alasan adalah bagaimana kita melihat efisiensi dan kedalaman analisis. Kita lihat dari sudut efisiensi, di mana terlihat struktur yang sangat jelas, pengurangan redundansi, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder, komunikasi yang lebih efisien. Dari sudut kedalaman analisis, di mana analisis hingga multidimensi, identifikasi kesenjangan, evaluasi dampak, dan pendekatan berbasis data. Kesimpulannya, efisiensi dan kedalaman analisis dalam pengorganisasian informasi yang ditawarkan oleh matriks Zahman 4x4 menjadi alat yang sangat berguna dalam pengembangan sistem informasi, di mana membantu tim untuk merumuskan solusi yang lebih baik dan lebih relevan terhadap isu-isu yang dihadapi, serta memastikan semua elemen penting dari sistem diperhatikan. Berikutnya, saya akan membahas kenapa kita tidak memilih why and when. Untuk why, ini menjelaskan tujuan bisnis, strategi, dan aturan bisnis. Sifatnya abstrak dan strategis, meski penting untuk jangka panjang. Dalam studi kasus PT Pembangunan saat ini, tujuan dan motivasi sudah cukup jelas dan disepakati, di mana meningkatkan kontrol material, efisiensi, dan kepuasan stakeholder. Tidak masuk metrik awal agar tidak membebani dengan diskusi strategi terlalu tinggi saat fase eksekusi awal sedang berlangsung. Berikutnya untuk kolom when, di mana menjelaskan urutan proses, jadwal, dan siklus bisnis.
Di kasus ini memang ada keterlambatan audit dan ketepatan logistik, tapi masalahnya adalah data dan kontrol lapangan, bukan urutan waktu itu sendiri. Why dan when adalah hal yang penting dalam konteks yang lebih luas. Mengapa tidak dimasukkan dalam matriks halaman 4 Karena fokus pada aspek praktis dan operasional yang mudah diukur dan diterapkan dalam pengembangan sistem informasi. Dengan demikian, matriks ini tetap relevan dan efektif dalam membantu tim mengorganisir dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, saya M. Rifki Rojani akan mencoba untuk melanjutkan penjelasan sebelumnya dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kenapa untuk matrik Isa Jakman pada PT Pembangunan Properti ini kita tidak memilih baris role programmer atau detail representation dan juga baris role user atau functional enterprise. Alasan yang pertama adalah pada saat ini fokus utama pada PT Pembangunan Properti adalah pada tahap perencanaan dan juga desain sistem yang meliputi strategis bisnis untuk para stakeholder. Sehingga yang saat ini dilakukan oleh perusahaan adalah menyusun desain, kemudian structure, kemudian pembuatan standar operating procedure, serta model sistem yang dibutuhkan. Sedangkan detail teknis seperti coding yang terkait dengan role programmer dan juga perilaku pengguna air secara rinci dalam hal ini adalah user masih belum dilakukan. Sehingga yang lebih relevan untuk baris matrik Isa Jakman adalah 4 baris teratas dari role Isa Jakman, yaitu visi manajemen sampai dengan rancangan teknologi. Kemudian alasan yang kedua adalah pada sisi perspektif, di mana untuk programmer dan user merupakan perspektif implementasi dan operasional, di mana pada saat ini programmer fokus ke spesifikasi teknis detail seperti kode program, konfigurasi database, dan juga yang lain. Sedangkan pada user fokus pada tampilan akhir yang dirasakan oleh user, di mana sistem sudah berjalan. Sehingga dari kedua hal tersebut, maka lebih cocok untuk digunakan pada fase deployment dan feedback, tidak di tahapan arsitektur awal. Nah, kemudian dari penjelasan yang telah kami jelaskan sebelumnya, dapat diambil beberapa manfaat yang didapat oleh PT Pembangunan Properti dengan menggunakan metode Isa Jakman. Yaitu yang pertama adalah membantu dalam menyusun arsitektur perusahaan secara menyeluruh, sehingga perusahaan mampu melihat gambaran besar secara sistematis daripada hanya melihat sisi teknis ataupun proses. Kemudian yang kedua adalah dapat membantu komunikasi antar departemen. Nah, pada matrik yang telah dijelaskan sebelumnya, pada masing-masing sel menunjukkan kebutuhan dan informasi dari sistem yang terdiri dari manajer, kemudian analis, direksi, dan juga tim teknis. Nah, dengan pemetaan tersebut dapat membantu untuk mencegah kesalahan dalam perencanaan sistem, karena setiap peran memiliki tanggung jawab dan juga perspektif yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah metode Isa Jakman dapat menjadi suatu alat diagnostik dalam menemukan masalah pada proses yang ada. Pada saat ini ditemukan bahwa proses seperti pelaporan proyek, kemudian distribusi logistik, serta evaluasi kinerja masih belum terdokumentasi dan terfragmentasi pada PT Pembangunan Properti. Nah, dengan Isa Jakman ini dapat membantu untuk menemukan celah sehingga perusahaan dapat melengkapi bagian-bagian yang masih belum lengkap. Kemudian yang terakhir adalah dengan adanya matrik Isa Jakman dapat menjadi bagian dari cetak biru ataupun blueprint jangka panjang perusahaan untuk melakukan implementasi transformasi digital. Nah, metode Isa Jakman sendiri dapat dapat digunakan menjadi kerangka kerja yang berkelanjutan untuk tahap berikutnya dari pengembangan sistem.
seperti integrasi teknologi baru, IoT, kemudian aplikasi mobile, dan segala macam. Mungkin demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat malam.